Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, biasanya ini musim-musim menjelang akhir tahun itu banyak yang liburan. Oh Salah iya, satunya liburan untuk ke Tanah Suci. iya, iya, Nah, sebetulnya bagaimana hukumnya umroh iya, ini, iya, iya, Kiai? iya. Umroh itu berdasarkan firman Allah wa atimul hajja wal umrata lillah. Mm-mm. Ada ulama yang mengatakan umroh itu sama hukumnya dengan haji. Wajib Hmm, sekali seumur hidup. oke. Jadi para pemirsa yang belum bisa haji, ketika bisa umroh itu niat umroh yang wajib. Ketika tidak bisa umroh tapi punya antrian haji, nanti waktu pergi haji itu niat umrohnya umroh yang wajib dulu. Ini Oke. menurut pandangan ulama. Mm-mm. Mayoritas ulama yang saya baca itu lebih condong kepada hukum umroh itu sunnah muakkadah. Yang wajib itu hanya Haji. haji. Maka kalau seperti ini, maka kita semua melakukan ibadah umroh apapun itu hukumnya adalah sunnah. Sunnah. Itu dari aspek hukumnya. Oke, tapi kalau dari keutamaannya sebetulnya, Oh Kiai, iya. apakah kemudian lebih baik umroh dulu baru haji atau haji dulu baru umroh Nah, sebetulnya kalau yang lebih orangnya utama? masih sehat, Mm-mm. kemudian antriannya memungkinkan secara logika dia akan berangkat haji, maka dia punya kewajiban untuk membayar setoran haji dari sekarang. Misalnya, antrian haji sekarang di tempat dia misalnya, katakan yang panjang 20 tahun. Dia sekarang umurnya misalnya 30 tahun. Mm-mm. Maka dia wajib untuk membayar setoran haji karena wajib itu karena haji kan hukumnya lebih kuat daripada umroh. Umroh. Dia nunggu 20 tahun, secara logika 30 tambah 20 itu 50. Kemungkinan hidup adalah, ya nasib itu kan ajal itu Allah yang tahu. Iya. Maka dia tapi kalau misalnya usia dia sudah 60 ya, Hmm. nanti kalau dia haji antriannya ternyata 40 tahun Mbak Eva. Berarti kan seumur 100 nih. Rasanya saya sudah tidak mungkin untuk berangkat ke sana. Tetapi kata orang tadi, saya ini kepengen sebelum wafat tuh melihat Baitullah. Nah, Hmm. maka boleh dia umroh. Allah itu maha rohman dan maha rahim. Rahim. Apalagi dalam mazhab Syafi'i wajibnya haji itu alat tarohi, tidak langsung, tapi boleh ditunda. Maka boleh dia melakukan umroh. Oke, baiklah. Sekarang kita lanjutkan membahas soal pernikahan ini. Hmm, Contoh kasus apabila seseorang yang akan melangsungkan akad nikah ini atau calon suaminya itu bisu, Kiai, Oh, tidak bisa berbicara. tidak bisa bicara. Nah, ini bagaimana kemudian menjalankan akadnya? Apakah bisa diwakilkan Ya, atau bagaimana sebetulnya, ya. Kiai? Akad itu di dalam syariat Islam yang paling utama bisa dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat dalam akad. Nih, jadi kalau akadnya akad nikah, ini beda dengan akad jual beli. Kalau akad jual beli, yang harus paham tuh dua orang yang berakad. Adapun saksi dalam transaksi jual beli itu hukumnya sunnah. Tapi kalau akad nikah, maka yang harus paham tuh 5 orang. Oke, Yang pertama walinya perempuan, ya, pengantin laki-lakinya, ya. Kemudian 2 orang saksi. saksi. Nah, kemudian yang sisanya itu tentu adalah perempuannya. Ya kan? Karena kalau nanti dia menolak atau apapun, tapi di sini ini yang paling utama. Jadi yang 4 ini utama banget. Dia menggunakan apa? Ini bukan soal bisu aja, termasuk bahasa. Misal, kalau di situ orangnya tidak paham bahasa Indonesia, pahamnya Hmm, bahasa lokal, ya, Sunda misalnya, ya, ya, maka ya, ya. akad nikahnya harus menggunakan bahasa Sunda atau menggunakan tarjamah. Jadi interpreter, ya Oh, kan? Jadi ketika dia misalnya, ya bisa jadi kan, iya, bisa iya, jadi iya, nih mantunya orang Madura yang iya. tidak bisa bahasa Indonesia, mertuanya ini orang Sunda yang tidak bisa bahasa Indonesia dan tidak bisa bahasa Madura. Mm-mm. Maka ketika dia melakukan akad itu boleh dengan bahasa masing-masing, Oke, tapi melalui perantara tarjamah. terjemah. Ah, Itu ah. sah, Kiai. Sah, Tapi kan kalau selama Heeh. yang menikahkan sah, yang dinikahkan sah, dan saksinya paham. Nih, Oh, jadi kalau 4 orang ini bisa memahami, maka dalam kaitan dengan bisu kan pakai bahasa isyarat. iya, 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 iya. Kalau kemudian misalnya yang bisu itu walinya, maka dia harus menggunakan bahasa isyarat yang mengekspresikan dan menggambarkan angkah tuka wazawaj tuka. Hmm, Ya, dan seterusnya. Kalau yang bisu itu adalah pengantin
laki-lakinya, maka dia harus menggunakan bahasa isyarat yang mengekspresikan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur misalnya. Kemudian saksi. Begitu saksi ditanya sah atau tidak? Sah. Kenapa? Saya paham. Bahasa tadi mengekspresikan serahan kalau wali. Kalau bahasa tadi kalau pengantinnya bisu itu mengekspresikan penerimaan. Kan ijab dengan qabul. Sah dia. Nah itu harus ada seseorang yang lain yang kemudian menerjemahkan bahasa isyaratnya atau bagaimana? Kalau memang dibutuhkan iya. Kalau nanti saksinya bilang itu betul ya artinya kayak gitu. Nah siapa hakimnya di sini? Pakar bahasa isyarat. Atau menggunakan tulisan. Jadi yang tidak bisa menjawab itu sudah boleh saja menulis dulu nih. Saya terima nikahnya misalnya ya. Atau pas setelah angkah tuka wazawajtuka saya terima. Atau dia tulis dulu itu. Saya terima nikahnya sebagian dia simpan. Begitu nanti walinya bilang kamu saya nikahkan ya dengan anak saya. Dia tunjukkan begini. Hatinya ngomong saya ini. Dia gini-gini kan. Itu juga sah. Nah itu kan biasanya ada jedanya nih Kiai. Kalau saya lihat akad nikah itu kalau suka dibilang kalau ada jeda oh sah tidak sah gitu. Sebetulnya jeda itu apakah memang menentukan sah atau tidak sah Kiai? Jeda itu tidak menentukan sah atau tidak sahnya. Itu kalau melihat durasinya. Misalnya gini Mbak Eva ya. Angkah tukamu saya nikahkan dengan anak perempuan saya namanya Fulanah binti, mas kawinnya begini. Terus mungkin dia agak grogi, ngambil napas dulu. Saya terima, sah. Tapi kalau nanti ada kalam ajnabi, kata fuqaha nih, kalam ajnabi itu ada pembicaraan yang memutus atau bahasa paling mudahnya di luar konteks akad nikah. Misalnya angkah tuka wazawajtuka. Tahu-tahu pengantinnya bilang, ntar dulu ya, saya mau ngurus penjualan tanah misalnya. Dia ngomong panjang di luar konteks ini. Maka itu akan membatalkan. Karena ijab dengan qabulnya itu dipisahkan. Munfasil dalam bahasa fikihnya dengan kalam ajnabi, pembicaraan di luar konteks akad nikah. Baiklah. Jadi kalau nanti misalnya pakai mic nih, misalnya kamu saya nikahkan gini-gini. Dia misalnya mic-nya ngambil dulu, kan enggak langsung itu. Ya enggak apa-apa, ya. karena tidak ada memutus itu gitu. Aduh alhamdulillah. Kadang-kadang kan latihannya sampai parah tuh, tangannya diginikan. Enggak perlu seperti itu ya. Enggak sesulit itu pula agama meminta kepada kita. Karena mungkin anggapan masyarakat saat ini bahwa ada jeda itu jadi membuat jadi tidak sah. Adanya kehati-hatian, khawatir itu tidak dipahami ijab tuh menyerahkan, qabul menerima. Tapi selama kita bisa memahami itu bukan memisahkan ijab dan qabul, itu wajar dilakukan oleh manusia yang grogi, ya silahkan. Baiklah Kiai. Terima kasih ya Kiai atas segala ilmu dan juga penjelasannya hari ini. Semoga tentunya pemirsa bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Tentunya semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat. Dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.